أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim.
Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tak bosan-bosannya kita mengucapkan kalimah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita begitu banyak karunia dan nikmat sehingga terasa bagi kita kehidupan ini menjadi mudah. Apa yang ingin kita wujudkan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kesempatan kehidupan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Doa dan salawat tak lupa kita sampaikan ke arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau selepas merayakan Idul Fitri, yang beliau lakukan adalah bersilaturahmi dengan sahabat-sahabatnya, menikmati kegembiraan di 1 Syawal, dan di mana-mana terdengar ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu yang selalu kumandang kalimat yang keluar ketika mereka bersalaman. Dan luar biasanya Indonesia dengan sastranya yang tinggi dan kemampuan berbahasanya yang luar biasa, populerlah di telinga kita taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siapakah ahli bahasa yang menyusun kalimat ini? Wallahu alam. Sepanjang pengetahuan kita dari dulu sudah ini ucapan yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan maksudnya baik, intinya adalah 1 Syawal menjadi hari kemenangan dan hari berbahagia bagi orang-orang yang beriman. Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ramadan sudah sukses kita jalani, dan mudah-mudahan kita juga sukses mendapatkan apa yang kita perjuangkan selama bulan Ramadan. Beberapa hal yang mungkin akan membekas dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Kita akan jauh lebih sabar jika dibanding dengan sebelum Ramadan, karena Ramadan menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar. Kita juga akan menjadi orang-orang yang disiplin dalam kehidupan ini, karena Ramadan juga mendidik kita untuk disiplin dengan waktu. Sebelum tanda berbuka masuk, belum ada satupun di antara kita yang sanggup atau yang mau membatalkan puasanya. Kalau pas waktu tanda berbuka sudah masuk, barulah semuanya akan membatalkan puasanya, seraya berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dan ini mendidik kita untuk tepat waktu dalam menjalankan segala aktivitas dan tugas kita. Ramadan juga memberikan pendidikan yang luar biasa kepada kita untuk menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Ramadan juga mampu memotivasi kita
menjadi ahlul zikir. Selama Ramadan semua kita sudah terlatih dengan zikir-zikir yang kita amalkan di setiap malamnya. Tidak hanya sekedar zikir, lebih daripada itu. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merutinkan solawat. Kemudian kita gemar membaca Al-Quran, yang pada intinya adalah Ramadan menjadi tarbiyah atau ajang pendidikan yang tentu hasil dari apa yang dilahirkan oleh Ramadan akan kita terapkan dalam kehidupan kita setelah 1 Syawal dan seterusnya. Mudah-mudahan kita akan mampu menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di 2 Syawal. Artinya kita berada di bulan di mana Rasulullah mengatakan Syawal itu bukan berarti mundur. Syawal itu bukan berarti berhenti, tetapi Syawal itu artinya adalah meningkat. Ada peningkatan. Kalau di bulan Ramadan ibadah kita sudah kita coba untuk meningkatkan kualitasnya dengan berpuasa wajib 1 bulan penuh 30 hari, maka dalam rangka meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan, karena Ramadan sifatnya wajib, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang berharga kepada kita untuk meningkatkan nilai kualitas ibadah kita dengan meneruskan puasa di bulan Syawal, tapi tidak di tanggal 1-nya, karena 1 Syawal hukumnya adalah haram untuk berpuasa. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittam min Syawalin kana kasiyamid dahar. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia lanjutkan puasa itu di hari berikutnya di bulan Syawal, mulai tanggal 2 Syawal, maka dia berpuasa seperti 1 tahun dia menjalankan ibadah puasa. Demikian dikatakan oleh Rasulullah SAW, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita mengambil pemahaman bahwa Syawal itu adalah meningkat, maka bapak-bapak jemaah sekalian, akan rugilah kiranya kalau puasa 6 ini kita lewatkan begitu saja. 6 hari di bulan Syawal akan rugi kalau kita lewatkan begitu saja. Maka agar ini meningkat, boleh kita memasang niat bersama untuk menjalankan puasa sunnah di bulan Syawal, wabil khusus yang 6 hari ini boleh dilakukan secara berurutan mulai hari ini sampai 5 hari ke depan. Bagi yang puasa hari ini kita ucapkan selamat karena telah melakukan suatu peningkatan. Tapi yang belum puasa hari ini mungkin besok bisa dimulai atau hari-hari berikutnya.
paling tidak 6 hari di bulan Syawal mesti kita ambil untuk mengambil berkah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita berpuasa 1 tahun penuh. Maka oleh karena itu kami menyerukan kepada diri kami sendiri dan juga kita semua, mari sama-sama kita pasang niat mulai besok atau waktu yang bisa kita atur, sekalipun dia tidak berurutan tidak ada masalah. Kalau Bapak sudah biasa puasa Senin Kamis, ambil saja puasa Senin Kamis, berpeluang juga dapat 8 puasa Senin Kamis di bulan Syawal, 6-nya diniatkan untuk puasa 6, maka itu sudah termasuk dari hal yang disunnahkan oleh Rasulullah, amalan yang harus ditingkatkan di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 hari ini bisa kita ambil. 1 bulan kita mampu. Kenapa 6 hari ini kita banyak alasan? 30 hari kita mampu untuk menahan hawa nafsu, gejolak keinginan kita. Kenapa 6 hari ini tak kita ambil peluangnya? Maka pelajaran yang berharga barangkali dari orang-orang yang istiqomah, yang mampu mengambil peluang yang besar ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian amalan yang lain yang bisa kita laksanakan di bulan Syawal ba'da Ramadan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah menikah. Bagi anak-anak muda yang sudah berkeinginan atau sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu sudah menjadi sunnah Rasul. Dan bulan Syawal ini menikah malah mendapat keutamaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW menikahiku di bulan Syawal, dan malam pertamaku di bulan Syawal, dan kamu lihat bagaimana sayangnya Rasul kepadaku karena menikah di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Jadi bagi anak-anak muda kita, kalau memilih jadwalnya mau menikah, pilihlah di bulan Syawal. Yang mendesak menikah bulan ini, laksanakan menikah di bulan ini, karena punya keutamaan yang besar dan ini menjadi sunnah dari Rasulullah SAW. Tidak saja yang muda-muda yang belum menikah, yang duda yang belum menikah, kalau memang sudah ada jodohnya, menikahlah di bulan Syawal, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini hal-hal yang mungkin menjadi kurang perhatian bagi kita, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dari sisi sunnah Rasul menjadi hal yang mempunyai keutamaan-keutamaan apabila kita amalkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Syawal, memperbanyak silaturahim. Dan ini sudah menjadi kebiasaan kita, orang Timur, orang Indonesia, orang Melayu apalagi, termasuk di dalamnya orang Minang, bahwa silaturahmi ini kata Rasulullah SAW memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Dan rahasia silaturahmi itu yang terkandung di dalamnya, bagi orang-orang yang mampu menjalin silaturahmi dengan baik, maka umurnya akan panjang dan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari.
Kemudian yang selanjutnya jemaah sekalian, yang keempat adalah i'tikaf. Kalau i'tikaf populer di 10 malam yang akhir, dan ternyata i'tikaf bisa kita lakukan ba'da Ramadan, atau bisa kita lakukan selesai Idul Fitri, karena waktu kita mungkin lebih banyak, kesempatan kita lebih lapang, boleh kita melaksanakan i'tikaf di masjid Allah. Atau i'tikaf yang tidak kita kerjakan selama Ramadan karena begitu banyak kesibukan, maka bisa kita qada i'tikaf di bulan Syawal, dan kesempatan ada untuk 1 bulan ke depan. Yang kelima jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau di bulan Ramadan kita qiyamul lail dengan salat tarawih dan witir rutin, dan di malam-malam berikutnya di bulan Syawal mudah-mudahan kita juga mampu menjalankan apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebahagian malam kita bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lain sedang sibuk dengan urusannya, kita bertahajud, maka ini akan menjadi nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya latihan tarawih dan witir akan kita aplikasikan di bulan Syawal dengan mengalihnya ke qiyamul lail atau salat tahajud. Kalau tak bisa 11 rakaat, 2 rakaat tahajud juga boleh, ditutup dengan 1 witir, atau 2 rakaat tahajud ditutup dengan 3 witir, atau dibanyakkan rakaat, terserah kemampuan kita. Artinya Syawal adalah peningkatan, bukan mundur ke belakang. Terakhir jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah dilatih saling peduli dengan Ramadan, dengan puasa. Kita sudah dilatih untuk peduli kepada sesama, dengan anak yatim dan fakir miskin. Kita juga sudah dilatih untuk memberikan sebagian dari harta kita untuk pembangunan rumah Allah, untuk jihad fisabilillah, dan ini layak kita teruskan di bulan Syawal. Masjid Al-Mutakin membutuhkan 550 meter atap masjid, dan sekarang baru terhimpun 187 meter, tinggal lagi sekian meter. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi bahagian dari peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sanggup 5 meter 2 meter pun jadi, tak sanggup 2 meter 1 meter pun jadi, dengan nilai Rp250.000, tak sanggup 1 meter setengah meter pun jadi, sesuai dengan kemampuan kita dan keikhlasan kita masing-masing. Membana masjidan banallahu fi baiti jannati. Barang siapa yang membangun rumah Allah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha